orientasi atau prioritas berpikirnya umat Islam? Ya berbagi tugas, berbagi tugas, berbagi tugas dan menentukan skala. Kalau Anda hari ini dilantik jadi anggota DPR, skala Anda jelas. Kalau DPR provinsi, skala Anda seberapa, kalau kabupaten seberapa, kalau nasional seberapa, skalanya jelas. Nah kalau di luar skala itu ya jangan menjadi prioritas. Kalau Anda tidak menjadi apa-apa seperti saya, ya nomor 1 Bu Ambusakum ahli guna. Nomor 2 semua yang bersentuhan dengan saya akan saya biarkan sungguh-sungguh. Kalau saya bergaul sama teman-teman berantas Betawi Tanabang, ya saya serius dengan mereka. Kalau saya disentuh oleh BI, saya serius dengan BI. Jadi skala saya adalah sejauh saya bersentuhan. Makanya saya mau mengurusi Lumpur Sidoarjo itu tidak karena saya pahlawan atau karena saya berjuang, tapi karena saya diberi mandat. Dan skala saya hanya sebatas mandat itu. Di luar mandat itu saya tidak berani. Bukan hak saya bukan LSM, saya bukan tokoh nasional, dan saya tidak bikin statement di koran-koran. Karena menurut pedoman saya, Nabi itu menjadi Nabi karena ada nubuah. Kalau tidak ada nubuah, maksud jadi Nabi, maksud melakukan pekerjaan Nabi. Rasul menjadi Rasul karena risalah. Kalau dia tidak dapat risalah, ngapain dia? Dia tidak punya hak untuk melakukan pekerjaan Rasul. Anda menjadi khalifah karena ada khilafah. Nah saya mau ngurusin apa saja kalau ada pemandatan yang jelas. Dan yang saya lakukan dibatasi oleh skala mandat itu gitu. Jadi menurut saya atau pakai cara begini, maunya apa? Mau tahu banyak tentang banyak hal, 1. Tahu banyak tentang sedikit hal, 2. Yang ketiga, tahu sedikit tentang banyak hal. Yang nomor 4, tahu sedikit tentang sedikit hal. Milih aja. Kalau mau enteng, milih nomor 4. Setelah yang penting blok M, blok. Pagi berangkat, ngantor, sore pulang, tidur sama anak, pagi sarapan, ngopi, berangkat pagi, ngecek. Itu tahu sedikit tentang sedikit hal. Tapi karena Anda intelektual, Anda minimum menjadi orang tahu banyak tentang sedikit hal. Nah untuk umur Anda itu dulu tahu sedikit tentang atau mempelajari banyak tentang sedikit hal. Kalau nanti Anda sudah oke dan sudah stabil dengan intelektualitas dan metabolisme rohani Anda, baru kelak Anda menjadi orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Itulah Rasul, itulah Nabi, itulah Mao Zedong, itulah Hitler, itulah Khomeini, itulah pemimpin-pemimpin besar, itulah Soekarno, itulah Pak Harto. Pak Harto itu tahu banyak tentang banyak hal. Dan di antara semua presiden Indonesia, Pak Harto itu orang yang paling pintar mencari ilmu. Kalau saya ibaratkan gelas, kalau Pak Harto itu gelasnya penuh, tapi begitu ada orang datang ke dia, gelasnya dikosongkan. Pura-pura kosong supaya dia bisa menyerap sebanyak-banyaknya dari lawan bicaranya, dan dia tidak bisa diserap sedikit pun oleh lawan bicaranya. Itu Soeharto. Orang sekarang saja tidak tahu ilmu utamanya Soeharto apa. Saya kasih tahu ilmu Pranoto Mongso. Untuk bisa jadi presiden 32 tahun itu pedoman mainstream ilmu dia itu namanya Pranoto Mongso. Kalau Pak. Nah kalau SBY itu gelasnya penuh. Dan dengan siapa saja, ada siapa saja, gelasnya selalu penuh, sehingga dia susah diisi, selalu tumpah, sehingga sangat sukar dia mendapatkan wawasan baru, karena dia feel dan he knows, dia merasa dia tahu. Kalau Gus Dur, gelasnya belum, jadi dikasih apa saja belum. Kalau Megawati tidak ngerti gelas itu apa. Saya mohon maaf, tapi kira-kira begitulah supaya Anda juga rajin menafsirkan ya Mas ya, rajin bergaul sama Al-Quran. Saya satu lagi bisa tambah teman sekalian, saya waktu sekali saya umroh, ketika saya umroh sama istri saya tidak pernah menjadi santri, tidak pernah punya pembelajaran agama, dia tidak berasal dari keluarga santri. Tapi alhamdulillah istri saya itu sangat rajin, diem-diem, itu semua yang saya omongkan dia tahu semua, dia mempelajari semua.
dan apal dia. Nah ketika kami ke Mekah, ke Madinah, dia dengan mudah mengikuti saya dengan semua disiplin saya. Jadi kami selalu sholat 5 waktu itu di masjid yang harus berbeda. Jadi pindah masjid, pindah masjid, pindah masjid. Lah, karena tidak mungkin saya terus-menerus berjam-jam di setiap masjid, maka saya ambil keputusan, ya Allah, Engkau bisa memberi ilmu